Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Kristovirus. Kali ini fokus berkunjung ke Desa Wisata Serumbung Gunung di daerah Bawen, Kabupaten Semarang. Kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa, ciptaan Tuhan yang bisa kita nikmati. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Pendeta Iwan Firman, hamba Tuhan yang melayani di desa ini, ya, hamba Tuhan yang memberi dirinya berbaur dengan masyarakat Serumbung Gunung untuk mewujudkan cita-cita desa ini menjadi desa wisata dan pelopor perdamaian. Bagi Anda yang suka foto, suka selfie, ke depan akan disediakan tempat-tempat dan spot foto yang luar biasa yang nantinya akan viral tentunya. Mari kita ikuti fokus bersama Pendeta Iwan Firman. Ya, gagasan menjadi desa wisata itu melalui pergumulan bersama teman-teman muda Karang Taruna, ya, dan juga warga desa Serumbung Gunung yang sebelumnya merindukan supaya desanya itu ramai dalam arti bisa mendatangkan wisatawan untuk datang sehingga dapat meningkatkan ekonomi. Nah, gagasan itu lalu terus kita gumuli bersama di dalam percakapan-percakapan yang intens, ya, antara saya dengan teman-teman itu, dan itu mendapatkan semacam momentumnya juga. Kebetulan, ya, entah kebetulan atau kita bisa katakan itu jalan Tuhan, ya. Saya diutus studi lanjut oleh Pendeta Aristarkus Soekarto untuk belajar manajemen seni dan budaya. Nah, disitulah pergumulan itu secara akademis juga mengalami penajaman, karena di sana saya dapatkan tools bagaimana mengkonsep, mengawali, mengelola budaya dan seni. Dan itu nyambung dengan pergumulan teman-teman muda di Serumbung Gunung yang ingin melahirkan desa wisata. Nah, lalu gagasan-gagasan itu kita olah, kita juga kemudian mendiskusikannya dengan kalangan akademis. Waktu itu awal-awal kita diskusi dengan tukar pikiran dengan teman-teman tim arsitektur Duta Wacana. Mereka mengusulkan untuk membuat sebuah perkumpulan untuk menggumulkan, menajamkan visi ini lebih dalam, dan itu perkumpulan usul mereka adalah yang resmi, yang di SK-kan oleh akta notaris. Lalu kita bentuklah yang namanya CPSS, Creative Peace Serumbung Society. Itu perkumpulan yang memang tujuannya kemudian menjadi katakanlah motor penggerak dari
perwujudan desa wisata kreatif perdamaian ini. Jadi peran saya dalam perwujudan desa wisata kreatif perdamaian Dusun Serumbung Gunung ini adalah mendampingi sekaligus terlibat langsung di dalam membuat gagasan atau konsep dasarnya, ya. Kemudian juga menghubungkan dengan jaringan-jaringan yang bisa menolong supaya desa ini, pergumulan desa wisata kreatif perdamaian ini dapat segera tercapai, ya. Pada waktu awal tadi saya katakan diskusi awal dengan teman-teman arsitektur Duta Wacana, ya, Universitas Kristen Duta Wacana, kemudian diskusi selanjutnya yang juga lebih intens dan lebih resmi itu dengan teman-teman tim pengabdian masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana. Di sana ada teman-teman dosen dari teologi, dari akuntansi, dari IT, dari pariwisata yang masing-masing punya keahlian masing-masing untuk menolong mempertajam konsep dasar yang dipergumulkan bersama-sama. Nah, gereja secara langsung tidak langsung berperan mensupport, ya, dengan keterlibatan anak-anak mudanya, ibu-ibunya, ya, semua. Saya selalu menekankan kita harus dukung. Jadi kegiatan apa yang diselenggarakan tim CPSS dalam kerangka untuk mewujudkan desa wisata ini, kita akan dukung karena nilai dasarnya adalah membangun perdamaian melalui seni dan budaya. Bagilah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah, ya. Jadi gereja berperan secara langsung tidak langsung di situ. Tantangan untuk membangun desa wisata kreatif perdamaian ini ada banyak sih, ya. Yang pertama adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat, ya, bahwa desa ini punya potensi wisata. Itu sebuah tantangan yang nggak mudah karena warga desa berpikirnya kita ini punya apa, cuman begini tok, gitu, nggak punya tempat yang menarik, yang khusus menurut mereka, seperti itu. Jadi memberikan kesadaran bahwa kita punya potensi yang bisa digali, baik dari letak geografis, ya, suhu yang segar sejuk, terus pemandangan yang lumayan, terus kesenian, kebudayaan yang bisa digali dan dimaksimalkan, kemudian keterampilan kuliner, itu yang pertama menjadi tantangan pertama, ya. Karena kalau itu tidak dapat, artinya masyarakat belum bisa memahami visi ini, maka
sulit untuk menggerakkan orang. Jadi tantangannya adalah bagaimana masyarakat termasuk perangkat desa memahami visi ini. Tantangan yang kedua itu adalah SDM, ya, mempersiapkan SDM yang mempunyai kapasitas, keterampilan, pengetahuan dalam pengelolaan desa wisata. Kemudian tantangan ketiga adalah keterbatasan dukungan finansial untuk mewujudkan desa wisata kreatif perdamaian. Nah, lalu apa yang kita lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu? Nah, yang pertama adalah kita mulai terus mensosialisasikan visi, ya, berkaitan dengan perwujudan desa wisata kreatif perdamaian itu melalui pertemuan-pertemuan informal, diskusi-diskusi informal sampai diskusi-diskusi formal, baik dengan teman-teman muda masyarakat, ya, Karang Taruna, maupun dengan masyarakat secara umum maupun dengan perangkat-perangkat desa. Kita memperkenalkan nih, kita punya potensi ini sebenarnya desa kita ini potensi budaya, seni, letak geografis yang mendukung, pemandangan yang baik, ya. Itulah yang bisa kita angkat sebagai desa wisata. Itu kita mulai sosialisasikan. Ya, jadi yang dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan itu pada awalnya kita kemudian banyak melakukan pelatihan dan survei, ya.
banyak membawa ibu-ibu PKK juga perangkat desa, juga teman-teman muda ini untuk survei ke desa wisata yang sudah jadi, misalnya ke Penting Sari, ke Papringan. Penting Sari itu di Merapi sana, Papringan di Temanggung, dan juga memfasilitasi teman-teman muda untuk mengikuti seminar-seminar pengembangan desa wisata dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga membangun komunikasi dengan bapak perangkat desa, Bapak Kades, Kadus, BPD, semua stakeholder desa kita ajak untuk berbicara untuk mengembangkan desa dusun Serumbung Gunung, Desa Poncoroso ini menjadi desa wisata kreatif perdamaian. Nah, bersamaan dengan itu kita menjalin kerjasama dengan akademisi yang secara resmi itu dengan teman-teman tim dosen pengabdian masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana melalui konsep dasar yang sudah kita gumulkan, lalu kita tawarkan mereka dan mereka kemudian olah lagi, disampaikan ke Ristek Dikti, kemudian kerjasama itu terrealisasikan ya. Nah, sehingga melalui tim pengabdian masyarakat UKSW itu kita dapat dukungan untuk mewujudkan desa wisata kreatif perdamaian melalui program-program persiapannya ya. Lewat UKSW dan Ristek Dikti itu lalu dimulailah banyak pelatihan-pelatihan ya. Jadi memang untuk membuat desa wisata kreatif perdamaian ini tidak bisa langsung infrastruktur, karena harus menyiapkan manusianya. Kalau ada infrastruktur tapi manusianya tidak siap juga nanti kami berpikir itu akan sia-sia, tidak ada yang melanjutkan gitu. Maka memang kami di awal-awal ini manusianya yang kita bangun terlebih dahulu ya, kita siapkan. Maka kita adakan pelatihan-pelatihan seperti manajemen pariwisata, kita adakan pelatihan manajemen homestay, kita untuk pembuatan kuliner, sablon untuk anak-anak nanti bikin kaos-kaos itu, kemudian dan macam-macam. Juga karena kita dasarnya adalah mengembangkan pariwisata untuk mengkampanyekan perdamaian, maka kita juga mulai membangun jaringan lintas iman ya, yang sudah kita lakukan, kemudian melakukan peace camp di Serumbung Gunung ya, di Poncoroso, desa Poncoroso. Nah, kita lakukan peace camp, kita undang teman-teman dari Hindu, Buddha, Konghucu, kepercayaan ya, semuanya untuk dilatih 12 nilai perdamaian. Mereka kita fasilitasi untuk nantinya menjadi trainer perdamaian, karena konsep dasar dari desa wisata kreatif perdamaian di Serumbung Gunung ini menjadi pusat pelatihan, salah satunya ya, menjadi pusat pelatihan perdamaian. Ya, disinilah rencana glamping atau glamour camping desa wisata kreatif perdamaian akan didirikan dengan pemandangan sungai yang penuh dengan batu-batuan. Ini menarik untuk berpetualang di sini, melakukan trekking, dan nanti tenda-tendanya ada di sana, di atas, ya, di pinggiran sungai. Ya, kira-kira seperti itu.
Terima kasih untuk tim Fokus Christophorus ya. Saya berharap Bapak Ibu pemirsa turut mendukung dan mendoakan Desa Wisata Kreatif Perdamaian ini bisa diwujudkan, karena ini akan menyemaikan, tujuan dasarnya menyemaikan hidup berdamai, kerukunan hidup di dalam kebinekaan. Nanti kalau sudah jadi, silahkan berkunjung ke Desa Wisata Kreatif Perdamaian Dusun Sumbung Gunung, Desa Poncoroso, di wilayah Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Tantangan pasti ada, tetapi tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mari kita ubah setiap tantangan-tantangan di depan kita menjadi peluang-peluang. Dan kita yakin bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara besar. Demikian Fokus Christophorus edisi kali ini. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, dan sampai bertemu dalam Fokus Christophorus berikutnya. Tuhan memberkati.